Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Semoga belajar kita ini dinilai oleh Allah sebagai syukur nikmat atas kesehatan ini. Dan kita berharap semoga atas syukur ini kesehatan kita Allah selalu tambah untuk kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang kemarin kita udah bicara tentang kolaborasi masyarakat digital dengan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan kemarin. Hari ini saya akan melanjutkan tentang teknologi pendukung kolaborasi. Ya, kolaborasi. Masih ingat kemarin kolaborasi ya, itu kerjasama. Teknologi yang mendukung kerjasama, baik itu kerjasama dalam komunitas, jaringan, apa bentuknya sederhana atau dokumen ataupun kolaborasi struktur. Ya, ini harus ada teknologi yang mendukung, yang menghubungkan antara satu orang ke orang yang lain. Apa yang mendukung itu? Nah, oke. Kita lanjutkan yang pertama. Yang pertama adalah adanya aplikasi untuk mengadakan rapat online. Ya, apa itu rapat online? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet atau rapat tapi secara daring. Ya, jadi tempatnya berlainan di tempat yang sangat jauh. Dengan aplikasi ini waktu dan tempat tidak menjadi masalah lagi bagi anggota. Ya. Perangkat jenis ini memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat dengan anggota tim baik dari organisasi internal ataupun organisasi eksternal. Ya. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat termasuk perangkat komputer personal ataupun HP. Ya. Selain itu, rapat online juga perlu memiliki sistem keamanan yang baik sehingga kerahasiaan dan privasi dari pengguna dapat terjaga. Apa aplikasi yang digunakan? Aplikasinya satu ada GoToMeeting, ada lagi Skype, ada lagi Google Hangout ya, dan FaceTime. Ya. Untuk selanjutnya, yang kedua, kita butuhkan ada aplikasi pengirim pesan, ya, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim pesan kepada personal, kelompok tertentu ataupun seluruh anggota tim, ya. Itu. Ada banyak aplikasi pesan yang dapat digunakan, baik dari perangkat komputer personal maupun perangkat mobile, ya. Bahkan beberapa aplikasi itu dilengkapi dengan fitur artificial intelligence yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian di histori yang tidak terbatas. Fitur ini juga memiliki kemampuan untuk memperkirakan jawaban pengguna sehingga akan mengurangi waktu yang digunakan untuk mengetik pesan. Nah, perangkat yang digunakan di sini ya adalah ada Line, ada Shanty, ada Slack, dan juga yang paling kalian kenal adalah WhatsApp, ya, WhatsApp. Oke, dengan peralatan ini nanti para anggota bisa mengirimkan file, ya, tidak hanya tulisan-tulisan singkat tapi file atau data, ya, data satu file gitu atau file yang sekian banyak
data nanti bisa dikirimkan melalui aplikasi ini. Oke, kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga. Yang kita membutuhkan apa? Pengelola file email. Nah, pengelola email. Aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirim, dan mengelola email. Jadi nggak hanya menerima aja, tapi juga mengirim, selain membaca, dan juga nanti mengelola email. Email nanti akan dilanjutkan kemana, ya, membalas emailnya, ya, membalas email, melanjutkan email, nanti bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi karena kita kan barangkali membutuhkan email itu harus dibaca oleh banyak orang, ya, itu ada cara tertentu untuk mengelola emailnya itu. Oke, apa aja yang alat yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan ini, mengelola email ini? Ada Opera Mail, ada Mailbird, ada Mozilla Thunderbird, ada juga Microsoft Outlook, dan yang jelas yang sering kalian gunakan ada Gmail, ya, email yang dikelola oleh Google atau Gmail, Google Mail, ya, Google Mail. Jadi ketika kalian punya akun Google, akun Gmail, otomatis kalian juga pasti punya email dari Google, ya. Jadi sebenarnya kalian bisa mengirimkan email pada orang lain selama kalian tahu alamat email tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, ada perangkat lunak untuk mendesain. Nah, untuk desain. Kenapa perangkat ini digunakan? Karena ketika bekerja dengan proyek, suatu proyek, maka pasti membutuhkan suatu media tampilan yang sesuai dengan apa yang saat ini kita jalankan, kegiatan yang kita jalankan. Umpamanya kita akan menjalankan suatu proses perdagangan gitu ya, dagang, itu otomatis tampilan penawaran barang itu harus bagus, ya. Kalau kita atur sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik bagi pelanggan. Nah, untuk itu pasti diperlukan kolaborasi dengan kolega atau rekan kerja dalam satu tim, ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita, ya, jadi pelanggan. Desain dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran dari rekan kerja ataupun dari pelanggan supaya memang desain kita itu menarik, sesuai dengan komunitasnya, sesuai dengan kegiatannya, sehingga itu akan menjadi daya tarik pertama dari orang lain. Oke, aplikasi yang kita gunakan apa? Ada Viewflug, ada Zeppelin, ada Redband, ada Logo Maker, ya, ada Logo Maker dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang ke-5, yaitu perangkat lunak dokumentasi, ya. Perangkat lunak, ya, yang jelas dipakai untuk mengolah dokumen, ya, untuk mengolah dokumen yang kita buat, pengetikan dan sebagainya itu. Jadi ketika kita bekerja dalam sebuah tim, terkadang kita kan dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama-sama. Sebagai contoh, sebagai pelajar mungkin kamu pernah ditugaskan untuk membuat laporan praktikum atau laporan-laporan yang lain, misalnya mata pelajaran IPA yang harus dikerjakan secara berkelompok. Padahal dalam kasus ini anggota tim akan bekerja menyelesaikan bagian-bagian tertentu, ya, yang bisa juga tidak dalam satu tempat, di tempat yang berbeda, ya. Sehingga setelah bagian itu selesai, mestinya bagian itu kemudian nanti kita gabungkan dalam sebuah laporan akhir, ya, digabungkan dalam sebuah laporan akhir. Jadi tulisan-tulisan yang banyak itu
bagian-bagian banyak itu kemudian digabungkan jadi satu. Maka ini kita butuhkan sebuah aplikasi tertentu, seperti ada Google Doc, Office Online, Etherpad, ataupun Zoho. Kalau kalian udah punya akun Google, otomatis ketika kita udah punya akun Google, kita pasti bisa membuka Google Doc, ya. Pasti ada Google Doc-nya. Aplikasi ini umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaboratif. Baik, untuk bagian yang terakhir, ada aplikasi untuk berbagi file, ya. Untuk berbagi file dalam satu anggota, ya. Filenya file-file tentang pekerjaan atau file apa aja, ya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file. Apa aja? Ada Google Drive, ya, ada Dropbox, ada OneDrive, Excel, Mediafire, dan sebagainya, ya. Beberapa layanan itu dilengkapi juga dengan fitur sinkronisasi online. Artinya setiap perubahan yang dilakukan di komputermu atau di HP-mu akan diikuti oleh perubahan dari dokumen yang disimpan di tempat penyimpanan tersebut. Dan jika kamu pengguna Google Mail atau Gmail, secara otomatis kamu juga akan bisa menggunakan layanan Google Drive, ya. Dan penyimpanan atau berbagi di aplikasi ini tidak mengurangi media penyimpanan yang ada dalam perangkat keras kita, ya. Jadi atau penyimpanan awan, ya. Penyimpanan awan nanti tidak memerlukan banyak kuota ketika kita mengambil itu ya. Ketika kita menyimpan di situ, maka tidak akan mengurangi kapasitas yang ada dalam HP atau dalam komputer kita. Oke, baik, untuk hari ini saya anggap cukup kalian tulis apa yang saya sampaikan ini, ya. Kalian tulis saja di buku, seperti biasanya itu, biar apa yang saya sampaikan ini tidak langsung hilang, ya. Oke, baik, saya tunggu hasil kerja kalian seperti biasanya, nanti difoto. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.